Udah pada siang belum nih? Ayo, lagi pada ngapain? Siang-siang begini. Oh ya, teman-teman bisa on cam ya, biar pada saling kenal di sini. Oke, langsung saja aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Baik Teh. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Jadi pada siang kali ini kita bakal bincang-bincang bersama Kak Dia mengenai UI UX designer. Namun sebelumnya kenalin, nama aku Huda Aisyah Karunisa, biasa dipanggil Aisyah. Aku juga salah satu dari pengurus di Club Programming. Dan di sini aku bakal jadi moderator dan bakal nemenin kalian hingga akhir acara. Sebelumnya untuk Kak Dia sendiri, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, semangat nih mau sharing siang-siang. Okay. Alhamdulillah ya, semangat ya. Oke, sebelum masuk ke materi, aku mau bacain dulu deh CV singkat dari Kak Dia Permatasari. Nah, Kak Dia ini work experience-nya di Rukita sebagai UX designer dari Mei 2021 hingga sekarang ya, tepatnya di Jakarta. Kemudian ada juga di Binar Academy beliau sebagai UI UX designer dari Agustus 2019 hingga April 2021, tepatnya di Tangerang Selatan. Kemudian beliau juga sebagai UI UX designer juga di Courseworld dari Januari 2019 hingga Agustus 2019 di Tangerang Selatan. Untuk education sendiri, Nadia ini alumni dari PENS, Diploma in Multimedia Broadcast. Kemudian untuk skills yang sedang dikembangkan yaitu design, prototyping, research, and collaboration. Nah, untuk certification sendiri ada Adobe Certified Associate in Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CX6. Kemudian ada Adobe Certified Associate in Visual Communication using Adobe Photoshop CS6. Nah, itu CV dari Kak Dia Permatasari. Untuk materi, sebelum masuk materi, Kak Dia mungkin bisa sapa-sapa teman-teman di sini dulu ya, Kak. Mangga, Kak. Iya, halo semua. Aku Dia yang tadi dikenalin ya. Ya, Kak Dia ini sebelumnya lebih ke UX designer atau UI designer nih, Kak? Aku semuanya di kerja ini. UX atau kalau sekarang aku sebutin diriku sendiri di LinkedIn tuh digital product designer. Wah, keren juga, wah bagus nih, lagi apa ya, lagi gencar-gencarnya nih tentang desain gitu kan sekarang, kan apalagi ya UX. Oke, mangga Kak bisa perkenalan dulu mungkin lebih detailnya atau langsung ke materi juga boleh. Silahkan Kak. Iya, mungkin langsung materi ya, nanti di materinya aku kenalan juga. Oh baik Kak. Ini udah bisa share screen kan ya? Boleh Kak. Ini udah kelihatan kan? Sudah Kak, sudah. Oke, bentar ya. Udah kebiasa. Aku present. Bentar, yang pakai ini. Nah, udah kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman jurusan IT ya di UMS. Makasih banget siang ini kalian udah datang ke sini. Biasanya kan siang-siang waktu jam segini tuh waktunya boci ya, bobo siang. Tapi kalian tetap semangat datang ke webinar kali ini. Nah, webinar kali ini alhamdulillah diundang ya, sempat diundang sama UMS untuk mengisi materi tentang mengoptimalkan portofolio sebagai UI UX designer. Gitu. Nah, hari ini kita akan membahas 4 poin ini. Itu pertama, pentingnya portofolio bagi UI UX designer. Kemudian kedua, bentuk dan macam-macam portofolio. Kemudian ketiga,
ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya, tips menyusun portofolio agar dilirik recruiter perusahaan-perusahaan. Ya. Dan yang terakhir itu ada contoh good versus bad portfolio seperti apa. Nah, sebelum kita mulai, aku perkenalan diri singkat. Aku Diah Permatasari, biasa dipanggil Diah. Aku background-nya diploma in teknologi multimedia. Udah di bidang UI UX atau product design ini selama 3 tahun lebih, yang tadi dibacain CV-nya ya. Terus teman-teman di sini kalau masih kurang waktunya misal ya untuk tanya jawab, bisa kontak aku di IG atau di WhatsApp aja. Aku open untuk teman-teman yang mau tanya tentang seputar UI UX. Gitu. Oke, next. Nah, ini masuk ke apa itu portfolio dan apa pentingnya portfolio sebagai UX designer. Nah, ini merupakan pengertian UX portfolio yang aku ambil dari Interaction Design Foundation. Itu merupakan course UX yang dikembangkan. Yang salah satu pengembangnya itu ada Don Norman. Don Norman itu sendiri yang menciptakan istilah pertama kali UX designer. Gitu. Jadi menurut websitenya UX portfolio itu baik digunakan desainer untuk menampilkan kemampuan mereka, menampilkan pengetahuan mereka agar dapat di hire. Ya. Dari perusahaan. Nah, gimana cara menampilkannya? Oke. Gimana cara menampilkannya? Biasanya di portofolio itu berisi case study, artinya dari proyek sebelumnya, gitu yang menjelaskan bagaimana kalian bekerja, ya, dan apa yang telah kalian lakukan, gitu. Juga di UX portfolio ini akan membantu desainer tetap stay current, gitu, ya, tetap stay relevan di bidang karir ini, karena kita tahu sendiri, kalian juga kuliah di bidang IT, perkembangan teknologi itu sungguh cepat ya, begitupun untuk karir di bidang desain. Nah, di UX portfolio ini akan membantu kalian tetap relevan di karir UX design ini. Kenapa? Karena dengan menulis atau membuat UX portfolio, kalian tuh sekalian mengevaluasi sendiri dari proyek itu. Kalian bisa mengevaluasi sendiri bagaimana desain proses kalian, apa yang waktu itu perlu yang bisa ditingkatkan, apa yang udah bagus gitu. Jadi dengan membuat UX portfolio itu bisa menjadi media evaluasi diri gitu, sebagai biar lebih baik proses desainnya ke depan gitu. Jadi dua kepentingan utamanya itu untuk showcase, menampilkan skills dan knowledge kalian agar bisa di-hire perusahaan, dan untuk diri sendiri pastinya untuk bisa mengevaluasi terus gitu bagaimana progres pekerjaan kalian. Nah, ini ya singkatnya tuh. Jadi impact memiliki dan membuat portofolio bagi desainer itu sama pasti ya. Portofolio dapat membawamu ke interview kerja pertama. Terus yang kedua, portofolio juga dapat mendapatkan proyek freelance. Mungkin teman-teman di sini yang masih kuliah dan belum lulus gitu ya, mungkin sambil belajar dengan mengerjakan proyek freelance, itu pasti kan ditanyain apa portofolionya nih. Nah, itu bisa banget untuk dapat job freelance ya. Dan yang terakhir yang seperti aku jelasin sebelumnya itu dia tetap stay relevant in desain karir ini. Oke, next. Nah, ini kita kan tentang bentuk dan macam-macam platform portofolio. Ini aku bagi 3. Ini ada online platform, website, sama PDF. Nah, kalau online platform sendiri itu platform umum nih yang bebas digunakan oleh kita. Itu platform yang udah menyediakan media portofolio gitu, seperti Behance. Pernah tahu nggak Behance ya? Aku klik-kan. Nah, ini aku loading ya. Behance itu website portofolio yang dibuat oleh Adobe. Jadi, para desainer bisa nge-showcase-in desain mereka di sini. Ini yang salah satu aku ambil contoh di Behance yang portofolio UX portofolionya bagus dan menarik ini dari Patricia Reyners. Dia, nah ini kayak contohnya ya.
contoh portofolionya. Dia menampilkan proses desainnya itu sangat estetik, visualing banget, juga konteksnya itu dapat juga, semua progresnya itu dapat. Ini contohnya ya, aku walkthrough aja, nggak jelasin detail. Kayak dia nggak main-main, benar-benar memperhatiin setiap komponennya, juga tulisannya, maksudnya konteksnya itu sendiri di portofolio ini. Kayak ada tambah video juga. Dia tuh kayaknya bikin aplikasi resep gitu ya, untuk membantu ibu-ibu atau orang lain memasak. Kayak keren. Ini Behance. Kemudian berikutnya itu ada Medium. Oh, ini klik. Nah, mungkin kalian juga sering ya dengar Medium. Medium ini sendiri tuh sebenarnya platform untuk membuat artikel, tapi bisa juga dimanfaatkan membuat portofolio gitu, untuk menuliskan study case. Nah, di kerjanya di Medium ini kita bisa lebih deskriptif nih nyeritainnya, gitu, progresnya apa, karena ini text based ya, berupa artikel sebenarnya. Kalau Behance itu kan kita uploadnya itu berupa image, gitu. Dan next itu ada website, website portofolio, website pribadi gitu. Jadi kita dengan sengaja membuat domain sendiri, kemudian membuat desainnya sendiri, desain web desainnya sendiri yang berisi portofolio kita. Contohnya kayak ini. Baik, terus ada ini satunya. Nah, ini dari Ambil Buku dia. Ini website-nya dia sendiri. Dia nggak numpang ya, istilahnya nggak numpang dari platform online yang disediakan oleh Adobe atau Medium gitu. Ini bikin sendiri website-nya. Kemudian dia tulis sendiri deh desainnya. Dan aku yakin kayaknya anak-anak IT di sini bisa lah ya, kayak easy nih bikin website gitu ya, untuk nampilin portofolio. Tapi emang perlu effort sih. Tapi itu bisa terasa personal, lebih personal buat kalian sendiri dan buat HRD yang mau nge-hire. Ini contoh lainnya untuk website portofolio. Dia tuh lagi magang di Facebook ya, sebagai web designer, sebagai product design ya contohnya. Nah, dia tulisin itu semua di website. Tuh. Terus berikutnya nih PDF. Atau mungkin kalian pengen low effort dan cepat juga ngerjain atau bikin portofolionya, itu bisa pakai Google Slide gitu ya, kalian tulis isinya, kemudian di export ke PDF juga bisa banget gitu. Jadi digital PDF kan, yang bisa ngepresentasiin proyek kalian. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini. Nih portofolio uang teman dari Dara Adelia. Nah, ini berupa PDF. Tampilannya. Nih. Itu ya. Jadi dia taruh di Google Drive sendiri. Oke, itu tadi macam-macam bentuk dan platform portofolio serta contohnya. Nah, terus baiknya pakai media atau platform apa nih, Kak? Ya, ini aku jelasin pros dan cons-nya ya di tiap platform. Di online platform pertama, itu yang kayak di Behance sama Medium yang tadi disebutin, terusnya itu lebih mudah diakses oleh HR, recruiter, atau UX profesional lain. Karena kan dia berupa di website ya. Kita bisa tinggal ngasih linknya. Gitu. Tapi cons-nya itu sulit untuk menyesuaikan portofoliomu dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Maksudnya gimana? Kan gini, mana tadi ya? Misal di sini, ini kan yang bisa langsung menunjukkan salah satu proyek, tapi aku yakin di Behance profile-nya itu menunjukkan beberapa proyek, biasanya desainer itu. Nah, dengan menunjukkan beberapa proyek, nah ini kan ada beberapa proyek dari dia.
itu kelebihannya jadi tahu nih filter, oh orang ini tuh udah ngerjain banyak project ya, tapi sulit untuk mengkhususkan tujuan aplikasinya, tujuan pendaftarannya. Misalnya kita punya 3 macam portofolio project. Yang pertama itu untuk aplikasi di bidang kesehatan, kemudian yang kedua itu tentang finansial, terus yang ketiga itu tentang edukasi. Kemudian next ini kita mau daftar di perusahaan finansial nih. Nah, kalau dari ketiga ini kan berarti cuma satu project aja yang relevan sama perusahaan yang kita tuju. Jadi harusnya sih lebih baik langsung rekomendasiin atau linkkan ke portofoliomu yang finansial tersebut. Posnya cuma itu. Ini tampil ini gimana deh? Nah, berikutnya ke personal website. Flows-nya itu kurang lebih sama kayak online platform, dia mudah diakses oleh banyak orang, dan dia lebih personal, kayak aku bilang tadi. Fonts-nya juga sama, kayak sulit menyesuaikan portofoliomu dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Ini bisa diakalin sih dengan kayak ngirim link yang spesifik kan. Itu kayak tadi itu, yang satu project aja kan punya link khusus, itu bisa juga di inputin. Kemudian terakhir PDF terusnya itu, nah kalau PDF ini lebih mudah nih menyesuaikan portofolio sesuai dengan berbagai jenis pekerjaan, karena kan dia berupa satu buku gitu ya. Kemudian kamu ingin daftar ke finansial atau yang beda-beda, itu tinggal disesuaikan aja sama portofoliomu ngirimnya. Tapi konsepnya itu cukup sulit diakses. Tapi ini juga bisa diatasi dengan kayak tadi ya, diupload ke Google Drive gitu. Semua bisa diimbangi. Nah, tapi kalau saran aku, ya baiknya dalam bentuk apa? Kalian baiknya menyediakan 2 bentuk, PDF dan online. Maksudnya bukan online, maksudnya yang bisa diakses secara online gitu. Baik itu personal website atau online platform, pokoknya pilih salah satu dari ini dan PDF. Dan PDF ya, dan PDF. Kenapa? Karena aku udah observasi ya, form aplikasi di startup Indonesia, gitu ya, salah satu di Gojek. Nah, ini form aplikasinya, misal aku ambil contoh ini, dia itu menyediakan ini portofolio URL. Berarti di sini kan kita bisa masukin link website kita, ya nama website kita, atau ya ini link ini dari Google Drive bisa. Terus Gojek juga menyediakan kalau kamu punya apa portofolio lain dalam bentuk PDF, gitu, bisa upload ke sini, upload filenya. Kalau website kan bukan berupa file ya, gitu. Jadi ada 2. Bahkan di Gojek sendiri tuh yang dimandatoriin itu yang ini loh, ya kan? Untuk submit PDF. Tapi dia juga menyediakan itu. Lalu contoh berikutnya lagi, ini form aplikasi untuk daftar di Traveloka sebagai interaction designer. Ini, nah ini, dia nih product design UI portfolio. Dia harus nginputin filenya itu berupa attach file, gitu ya, berupa PDF lagi, Google Drive, berupa PDF lagi, gitu. Jadi kalau saran aku, kalian tetap menyiapkan 2 media, itu media pilih salah satu ini, online platform atau personal website, dan PDF. Jadi PDF itu kayak sebuah, kalau di Islam ya, itu kayak sunnah muakkad gitu ya, kalau ini sunnah aja. Jadi punya 2 media, biar lebih fleksibel waktu kalian submit aplikasi itu. Application maksudnya pekerjaan, submit pekerjaan. Oke, ya, untuk medianya
Nah, tapi balik lagi nih, apapun media yang mau kalian gunakan, gitu, pastikan konten portofoliomu itu bisa mewakili siapa kamu sebenarnya, maksudnya apa roles kamu di sana dengan jelas, apa yang kamu bisa lakukan, what you can do, apa yang kamu lakukan di proyek tersebut, dan bagaimana caramu bekerja dan berpikir, alur bekerja dan berpikirnya gitu gimana. Jadi 3 hal ini tuh penting dan wajib ada di saat bikin konten portofolio. Gitu. Who you are, what you can do, and how you think and work. Tadi aku sempat bahas konten, jadi kayak gimana sih menyusun konten portofolio yang baik agar dilirik recruiter gitu, agar dilihat HR lah ya gitu. Kan portofolio ini sebagai jalan pertama, kayak kunci pertama bisa sampai interview. Oke. Nah ini tipsnya dari aku. Cukup banyak. Ini ada 6 ya. Ada 6 tips untuk cara menyusun portofolio, atau lebih tepatnya itu 6 section atau 6 konten yang harusnya ada di portofolio kalian. Apa aja? Pertama ini, clear project context. Di portofolio kalian harus menjelaskan siapa kliennya, kayak kenapa perlu ada project ini, dan apa role kamu di sana, gitu. Kayak kalian jelasin dengan jelas ketiga hal tersebut. Kemudian berikutnya, clear problem. Kayak jelaskan masalahmu yang akan kamu pecahkan dengan mudah, dengan efisien menulisnya ya, sehingga mudah dimengerti sama orang. Dan yang ketiga itu how your solution approach. Bagaimana kamu mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Ini intinya sih. Desain prosesnya kita tuh dilihat dari sini. Jadi kita bisa ceritakan bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut, menggunakan metode apa saja, kayak, dan penting juga menampilkan artefak atau dokumen pendukung selama proses desain ini. Kayak misal foto, kalau lagi testing, gitu, atau wireframing, kayak gitu, artefaknya, filenya kita di screenshot, ada gitu dokumennya di sini. Dan yang keempat ini tetap menjaga hal sensitif perusahaan. Misal kalian dapat klien freelance itu dari luar negeri atau perusahaan perseorangan gitu ya, minta jasa kalian freelance gitu. Dan itu kita harus menjaga hal sensitif dan memperhatikan hal sensitif apa aja yang nggak bisa kita publish ke umum. Atau saat kalian udah bikin konten portofolio nih lagi draft belum dipublish, itu usahakan kamu udah mendapatkan persetujuan dari klienmu, kayak bilang aja kayak, aku lagi nyusun portofolio nih dari proyek kemarin, ini loh hasilnya, kira-kira dari yang aku tulis ini ada data yang confidential nggak, yang nggak boleh di-publish ke publik nggak, gitu, tanyain aja. Namun kayak meskipun tanpa NDA, kamu tetap harus memperhatikan hal sensitif itu tadi. Apa tuh NDA? Misal tuh tadi dari nego-negoan, dari kita minta persetujuan klien gitu ya atas portofolio kita, dia bilang kayak, ini deh apa persona kita jangan ditampilin sedetail ini kayak gitu. Atau mending jangan ditampilin sekalian gitu. Tapi kalian merasa persona itu penting ada di penjelasan proses desain kalian bisa nimbrung gitu, kayak, oh ya udah deh aku simpelin aja ya gitu. Oh ya nggak apa-apa kalau disimpelin. Itu termasuk kayak NDA, non disclosure agreement, kayak apa aja yang boleh ditampilin dan apa aja yang nggak boleh, dan apa aja yang bisa diminimalisir kayak gitu. Itu sesuai sama kesepakatan klien aja. Dan ini konten berikutnya itu bisa explain outcome. Ini penting banget buat perusahaan yang kalian tuju, ini info ini penting. Jadi perusahaan kalian tuju itu bisa tahu orang ini kalau join aku bisa ngasih manfaat apa sih buat perusahaan. Gitu. Jadi, kalian bisa kasih contoh dari explain outcome yang kalian udah kerjakan di perusahaan sebelumnya.
Nggak cuma show hasil akhir atau UI-nya aja yang bagus, high fidelity-nya, tapi jelaskan juga dampak hasil karyamu untuk bagi perusahaan. Dan kalau ada bagi user juga, silakan. Dan terakhir itu learning. Ya. Pasti selama di proses mendesain ini nggak mudah ya, ada naik turun atau bahkan gagal, gitu, nggak berjalan mulus, itu kayak coba ceritakan pengalaman dan hasil yang kamu dapatkan. Nah, dari sini recruiter akan melihat growth mindset-nya kamu. Apakah anak ini terus mau belajar atau enggak. Dan yang tadi aku sempat jelasin di awal banget ya, kalau fungsinya portofolio itu bisa juga evaluatif. Nah, kalian bisa learning dari saat membuat portofolio itu sendiri dan bisa jadi perbaikan di next project. Gitu. Dan nggak kalah penting untuk mengcover ini semua ya, usahakan pasti portofolio kan berupa tulisan ya ditulis. Usahakan juga tulisan kalian itu menyenangkan dibaca. Gimana caranya ya menggunakan kata-kata yang bagus, terus efektif, gitu ya. Terus waktu kalian baca itu enaklah runtut gitu. Penting sih itu. Tapi aku nggak tulis ini karena harusnya udah seperti itu. Next, nah ini contoh kata-katanya ya yang tadi aku bilang tuh kata-kata itu penting untuk menyusun alur sehingga proyek kita sebelumnya bagaimana kita bekerja itu bisa dibaca dengan baik dan dimengerti sama recruiter-nya. Contohnya ini contoh yang kompak, ini aku ambil contohnya dari NN Group, Nielsen Norman Group. Ini nggak aku bikin sendiri ya, udah ada yang bikin. Pertama nih, dia jelasin project konteksnya. Dia bilang, ini aku seorang solo UX designer di Agile Team, gitu ya, yang terdiri dari 3 developer, kemudian ada 1 product owner, Scrum Master, dan Quality Engineer. Di sana aku bertanggung jawab untuk menentukan semua design direction project tersebut, sambil tetap berkolaborasi dengan tim lainnya untuk mengembangkan ide. Dia bilang gitu. Jadi kan clear, dia perannya sebagai apa, timnya bagaimana, gitu. Kemudian next, dia ceritain clear problem. Terus dia ceritain nih, our application get negative review because user weren't receiving alerts about new sales on the site. Aplikasinya dapat negative review ya karena penggunanya itu tidak mendapatkan notifikasi ya, tentang penjualan di websitenya. Aku kurang tahu ya ini prinsipnya tentang apa. Tapi tentang sales di website gitu. Kemudian berdasarkan konten reviewnya yang ditulis di konten reviewnya gitu, kita mendapatkan hipotesa nih kalau user itu nggak aware, nggak sadar bahwa mereka bisa mengadjust notifikasi di setting di menu setting gitu. Nah ini kan masalahnya itu users were not aware that they could adjust notification settings in the application. Gitu. Biasanya nggak sadar kalau bisa nge-set notifikasi di settingannya. Itu problemnya. Terus kayak gimana cara dia menyelesaikan problem tersebut, gitu ya. Dan tentunya banyak hal-hal sensitif perusahaan itu di bagian ini. Bagaimana cara kalian approach ini? Pertama, dia melakukan usability testing dan menunjukkan kalau user emang beneran nggak sadar kalau ada button notifikasi atau ada setting notifikasi di sana. Kemudian mereka, desainer ini, akhirnya memutuskan untuk mendesain notifikasi setting lebih prominent, lebih kelihatan di website tersebut. Kemudian dia setelah designing, dia bikin conduct additional usability testing lagi dengan tes yang sama untuk desain barunya mereka. Di mana menunjukkan peningkatan findability, peningkatan user untuk mencari atau menemukan si notifikasi setting ini daripada desain sebelumnya yang belum diperbaruin gitu. User itu jadi bisa setting notifikasinya di mana
sehingga user itu bisa dapat alert gitu ya dari penjualannya gitu. Jadi kan udah jelas nih caranya dia tuh menyelesaikan masalah itu dengan bisa verifikasi. Berikutnya nih, explain outcome. Apa sih hasil atau outcome atau dampak yang dia lakukan atau desain itu lakukan? Itu membuat user aware dengan notification setting ke perusahaannya. Ya, ini dia. Because user were now able to turn on user notification, sales increase by 50%. Ternyata penjualannya itu meningkat gitu sebesar 15%. Ini contoh kalimatnya. When our application review have skill positive and customer satisfaction survey scores have increased. Juga yang pertama banyak review negatif, sekarang reviewnya itu kebanyakan positif, atau review dari review negatif itu berubah jadi review positif. Dan tadi lakukan survei customer satisfaction itu hasilnya itu juga memuaskan. Itu outcome-nya. Outcome bagi perusahaan dan juga user. Nah, terakhir nih learning, dia juga nulis ini apa yang learning yang dia dapat selama proses desain ini. Ya. Selama proses ideasi, dia cerita kalau ada beberapa konsep ide yang berbeda-berbeda gitu. Tapi beberapa konsep itu belum memuaskan user gitu. But one design concept that we prototype despite the notification setting in a model when users log in. But it caused frustration because people have to close it to complete their original task. Jadi dari beberapa konsep desainnya itu ada yang worst gitu, ada yang gagal. Gitu. Salah satunya saat dia mau menunjukkan notifikasi setting saat di menu login, itu malah membuat usernya frustasi dan ingin menutup aplikasi tersebut. Gitu, nggak menyelesaikan task. Itulah kayak struggle-nya dia ya waktu di proyek tersebut. Nah, kayak gitu sih. Kurang lebih wording yang bagus dan efisien disusun di dalam portofolio kalian. Kalau bisa aku gambarin diagram nih ya, jadi kan ada 6 tips yang aku bilang wajib ada di portofolio kalian biar di hire recruiter atau sebenarnya dipanggil interview gitu. Nah, tapi kalau isinya cuma 3, atau sekarang bisa kalian cek juga di yang portofolio kalian udah ada, kalau isinya cuma 3 ini, detail ini kan umum ya, isinya problem, solution approach, dan galeri, cukup sih, kayak cukup menjelaskan problemnya apa dan solusi kalian apa, bisa menggambarkan kalau anak ini problem solvingnya bagus gitu, dan hasilnya galeri hasil nilainya juga bagus, tapi itu bisa diimprove lagi. Mana? Misalnya yang keempat, kalian tambahin selain problem, solution approach, dan galeri itu ada juga outcome. Oh iya, bagus nih. Dia memperhatikan, ini aku sebagai HR yang bisa memperhatikan outcome yang dicapai, tapi outcome-nya dari apa? Outcome-nya untuk siapa? Itu HR itu agak kehilangan konteks di sini, tapi ini cukup baik, jadi aku sebutnya well. Next, kalau lebih bagus itu bisa mencantumkan semuanya, jadi sama ada konteks, problem, solution approach, galeri, outcome, dan learning. Jadi outcome-nya itu udah jelas kalau outcome-nya itu untuk ini, si perusahaan ini dan user ini. Dan tambahan banget, ini cukup penting ya untuk perusahaan juga, buat lihat culture-nya kalian itu fit sama perusahaan atau enggak, itu di learning. Oh, ternyata anak ini suka reflektif tentang pekerjaannya, suka memperbaiki pekerjaannya terus-menerus. Itu. Nah, ini bisa jadi bahasan terakhir. Jadi, aku itu dengan bedah grid portfolio. Aku cuma membedah yang bagus aja ya, karena yang nggak bagus berarti yang nggak sesuai atau nggak sama kontennya sama ini, atau yang udah aku jelasin yang isinya nggak berisi 6 tipsku tadi. Nah, tapi setiap desainer tuh juga unik. Setiap desainer itu punya strength-nya masing-masing. Ya. Ada misal kayak kalian ya,
yang sekarang background-nya IT, nanti mau terjun di UX designer, aku bisa prediksi gitu ya, mungkin ya kebanyakan strength-nya kalian di UX designer itu skill analisa flow, ya, karena itu kalian logiknya lebih dapat di sana. Tapi mungkin untuk visualisasinya, untuk bikin hi-fi UI-nya itu kalian masih kurang. Gitu. Nggak apa-apa, itu dimaklumin. Jadi portofolio kalian itu bisa lebih ditonjolkan di bagian analisa flow gitu, bikin user journey gitu. Nah, karena itu ini aku kasih contoh yang menurutku desainer ini nih strength-nya di sini, desainer berikutnya di sini. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama ini menurutku ini komplit portofolionya dia udah ngasih konteks dan solution approach-nya. Contohnya ini, tadi udah aku buka di sini. Nah, punyanya Alfian, nanti jadi sekarang jadi Gojek. Ini juga salah satu portofolio yang dia presentasiin saat daftar di Gojek. Itu improving 6 point at ticket.com apps. My first banget nih, UX case study. Tuh, ya kalau kita lihat satu-satu. Di bagian kayaknya di section pertama ini dia memperkenalkan gitu ya, dia desain this point untuk apa dan dia sebagai apa gitu. Dan dimulai nih. Nah kemudian dia approach-nya itu dia ini sebenarnya mau cari masalahnya dulu dari si fix point itu dengan cara conduct usability testing sama orang-orang yang udah pernah pakai Fix gitu. Tuh, kayak gini ya, bisa dilihat detail nanti ya. Ini juga jelasin cara dia menyusun usability testing itu gimana. Ada skenario-nya juga lengkap. Gitu. Kemudian dari hasil usability testing itu dia kumpulin gitu ya. Kemudian dapat intisari masalahnya, kemudian dia turn out jadi how might be biar nge-generate idea-nya dia. Ideation-nya pertama dia bilang kayak 1, 2, 3, ada 3 ideation dari dia. Nah, ideation ini dia kelola ya dan kembangkan jadi user flow dulu pertama kayak gini, terus jadi wireframe, kemudian wireframe-nya dikasih flow, wireframe-nya dikasih flow jadi wire flow, dan terakhir dia juga desain hi-fi-nya gitu, interaction-nya. Dan ini ceritanya hampir sama kayak yang tadi aku contohin ya. Setelah dapat desain baru, dia mengconduct usability testing lagi dengan desain barunya, dengan tas-tasnya juga sama. Gitu, dan kayaknya ini berhasil. Itu bagus. Portfolio yang bagus. Berikutnya, great designer ini punya great visualization and enjoy to read. Kalau nggak salah itu yang tadi aku contohin di Behance. Nah, ini yang aku tadi bilang. Dia strong banget di visualisasinya, bagus banget. Dan storytelling atau cara dia menulis itu juga enak dibaca. Jadi orang itu pengen scroll. Gitu. Meskipun susunannya grafik ini, dia juga melengkapi kayak dia role-nya sebagai apa, tasnya apa, goalsnya apa, dan kasih konteks. Dia ngerjain apa untuk siapa. Dia ngerjain cooking experience. Gitu. Nah ini prosesnya dia dari research tuh kayak visualisasi atau presentingnya research itu nggak main-main tuh kayak benar-benar di sini ada gambar visualisasi cookingnya ini apa yang dia lakukan ini tipe interviewnya itu juga kayaknya dari user flow mapping problem nih. Ini sebenarnya nggak ada konteksnya sih, tapi ini cukup berpengaruh karena di sini udah banyak info ya dari kita pembaca, terus dikasih gambar yang menenangkan dulu gitu loh, nggak langsung disodorin kata-kata lagi, tapi dikasih
kayak gambar menenangkan. Dia pinter banget pokoknya menyusun visualisasi itu. Biar tetap konteksnya, yang gambarnya udah sesuai konteks. Kemudian baru deh berikutnya dia kasih highlight lagi apa yang dia temukan di sana. Nih, masalah yang ditemukan kan ini. Tuh, jadi ini kayaknya udah solusinya ya. Solusinya kayak gini. Tuh kayak interaksinya pun juga digambarkan. Ada voice concept, ini tadi ada voice concept. Ini ide-idenya sih. Ini ide-idenya. Tuh, terus bisa memilih resep gitu. Terus menyediakan preparation prosesnya di sana aplikasinya. Itu nggak betul aja nih. Kayaknya ini ada videonya deh. Harusnya ini ada videonya. Tapi saya internetku yang lemot. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke, bagus. Gitu. Sampai ini, nah kayak gini. Kayak beyond the screen. Jadi dia nggak cuma ngedesain atau idenya dia tuh nggak cuma berupa aplikasi di tab atau Android atau website aja, tapi dia punya ide tuh dipantulin gitu ya ke dinding gini, kayak dinding dapur. Itu kayak bagi ibu-ibu atau aku yang lagi masak yang emang biasanya depannya tuh dinding, itu membantu banget nggak sih untuk kita membaca resep terus milih-milih ingredients-nya itu kayak apa, itu kayak so amazing the idenya. Dan divisualisasiin dengan video juga, kayak orang tuh bisa ngerasain langsung. Begitu. Ini dan lain-lain. Udah. Fokus banget, kita suka. Kemudian berikutnya, ini desainernya itu yang bisa mendeskripsikan matriks dan bisnis outcome itu dengan baik dan sangat berdampak bagi perusahaannya. Kalau nggak salah itu aku nyebutin, nah ini City Bike aja. City Bike onboarding. Jadi dia disebut product designer juga, tapi dia nggak desain ini loh, papan panduan gitu ya untuk menyewa City Bike, sepeda dari Citibank gitu. Ini background-nya diceritain nih. Di awal dia kasih konteksnya, background-nya apa, bisnis goals-nya apa nih, increase ridership among first-time users, especially turis. Jadi meningkatkan jumlah pengguna sepeda City Bike ini, terutama turis. Dia juga harus jelasin nih di awal, matriksnya apa yang pengen dicapai dari awal itu apa sih? Ya, bilang ini live in 24-hour places and 7-day places are known as their casual members. Jadi dia si bisnisnya ini pengen definition of sukses dari bisnisnya itu user yang baru pinjam itu bisa nyewanya tuh seharian 24 hari, atau kalau dia nyaman sama nyewanya bisa nerusin sampai 7 hari gitu, pakai sepeda, dan biar bisa jadi casual members-nya mereka gitu. Kita ini problemnya apa, dia lakuin juga research-nya apa, terus ide pertamanya itu apa gitu. Kemudian dari ide pertama itu mungkin dia dapat masalah-masalah dan apa yang bisa dikembangkan berikutnya sebagai opportunity, insight, ya findings, dan takeaway lagi, dia iterate lagi, gitu ya, bikin ide lagi sama teman-temannya, dan ini dia relaunch akhirnya desain baru. Nah, relaunch desain baru, pas relaunch, dan ini hasilnya. We found amount after launch, ridership among one-time users increased by 14% compared to the previous month. Itu kayak, wow, ternyata objektifnya tercapai untuk meningkatkan jumlah pengguna City Bike ini sebesar 14% loh dari desainnya. Ini kalau lebih detailnya, in July, the month prior to the design launch, there were 42.300 one-day membership and 3.530 7-day membership. Ini angka sebelumnya, sebelum dia redesign tuh segini, 42.000
penyewa harian dan 3.500 penyewa mingguan. Nah, setelah dia launch gitu ya, launch install, itu meningkat nih jadi 42.000 jadi 48.000. Terus dari 3.500 jadi 3.600 orang yang menyewa per semingguan gitu di Agustus yang dia kerjakan. Kayak dari sisi bisnis menambah 6.000 orang yang nyewa daily dalam 1 bulan itu cuan banget dong. Terus yang nambah 1.000 orang jadi 6.000 untuk nyewa mingguan lebih cuan lagi. Jadi dia benar-benar desainnya dia itu membawa outcome bagi bisnisnya. Nah ini kayak hasil akhir desainnya dia yang ditempel di tadi tuh, yang ditempel di sini. Nah ini desainnya. Itu keren banget. Nge-mapping matrix dan hasil outcome-nya itu sesuai. Nah ini yang terakhir itu desainer ini nih pintar menjelaskan atau mendeskripsikan learning insight yang didapat. Ini kalau nggak salah itu yang tadi portofolionya yang dia internship Facebook. Jadi dia kan jadi sama kalian mungkin ya lagi kuliah dan daftar magang dan keterima magang di Facebook. Dia ceritain. Ini proyeknya juga dia ceritain beberapa proyeknya. Nah ini, tapi di akhir itu ada reflection. Refleksinya dia itu banyak. Dan karena emang anak magang ya, emang baru belajar juga di industri, dan dia bagi refleksinya itu jadi section-section gitu. Sama dia kayak keluar dari zona nyaman, gimana maksudnya dia deskripsiin zona nyamannya gitu seperti apa, dan keluarnya dari zona nyaman itu seperti apa. Dan dia sebutin kalau sama di sana dia design is a learning process. Dia menyadari kalau designing itu juga merupakan proses belajar, karena saat ada terjadi masalah, karena misal kita udah punya ide baru ternyata masih ada yang kurang, kita bisa improve lagi. Dari improvement itu kita bisa improve lagi, maksudnya iterate terus, tidak pernah berhenti di proses desain itu. Dan dia juga bilang kayak knowing what I don't know, akhirnya dia tahu apa yang tidak dia tahu, gitu, banyak hal. Ini dia bagus banget nulis reflection-nya, dibagi jadi 3 section begini, dan itu benar-benar apa yang dia alamin. Ya, contoh-contoh kegiatannya dia waktu internship di Facebook. Begitu. So itu pada portfolio-nya dari aku. Oh ya, dan tadi yang sempat aku sebutkan kalau aku ambil contoh kata-katanya itu dari NN Group, kemudian aku ambil definisinya itu dari Interaction Design Foundation, dan ada beberapa, dan tips-tipsnya aku juga setuju dan sesuai dan udah membuktikan itu berhasil dari tulisannya Mas Budi Tapin. Kan bisa kunjungi juga lebih detail nanti. Nah, sekian ya penyampaian materi dari aku. Thank you sobat yang udah memperhatikan sejauh ini. Mungkin bisa dilanjut pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dia atas penjelasan yang sangat bagus ya, sangat memberikan insight pada kita tentang gimana sih caranya membangun portofolio yang bagus yang bakal dilirik sama HRD untuk role UI designer gitu. Nah, tentu saja setahu aku sih Kak, kalau value proposition kita melamar atau internship atau nama job vacancy gitu, pasti problem, solution approach sama outcome itu paling paling dilirik ya nggak sih Kak? Iya, benar-benar banget. Itu termasuk yang tadi dijelasin tuh yang well, lebih great lagi, lebih perfect lagi, menurutku tuh tambahin konteks dan learning-nya kalian. Iya, betul itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi menggeluti bidang UI UX, ini pokoknya jangan sampai kalian itu cuma mentok di situ-situ aja, kalian harus improve karena sekarang itu dunia kerja IT yang masuk atau yang ngelamar itu nggak hanya anak IT aja gitu, nggak hanya anak multimedia, desain itu enggak. Bahkan teman-teman aku yang dari hukum, dari ekonomi gitu
lagi memperebutkan posisi kita gitu. Dan iya betul Kak, nggak hanya desainer ya, Betul. designer juga mereka belajar ilmu data tuh, data science, terus kemudian artificial intelligence itu nggak hanya anak IT, dan banyak dari mereka itu yang sama sekali nggak memiliki background IT, dan mereka malah antusiasnya lebih dari anak IT gitu Kak. Bener. Betul sekali kan. Nah, jadi teman-teman jangan putus asa ya karena mungkin masih kuliah, belum punya portofolio. Nah, di sini nanti Kak dia juga lagi apa tuh? Open WA Kak atau open email? WA bisa, Instagram aja bisa. Iya aku open kok buat review portofolionya. Oh ya, nanti bisa share email atau LinkedIn juga biar nanti bisa saling connect juga. Yep. Oke, selanjutnya teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Langsung on mic aja. Atau udah pada paham nih sama materinya nih? Oke, kalau belum ada, aku mau tanya deh Kak. Kan di kita itu pasti diwawancarai kan, ada sesi interview juga kan. Nah, kira-kira di interview apa aja sih? Pertanyaannya apa aja sih untuk UI UX designer sendiri? Ini agak sedikit step berikutnya ya dari portofolio kalian berhasil ya, itu masih diundang interview kan. Kalau di kita kemarin aku interviewnya itu menjelaskan portofolio yang udah ada gitu. Kan kalau submit pertama kali kan HR-nya aja nih yang lihat. Tapi kalau yang usernya, maksudnya yang lead desainnya itu perlu ngobrol langsung sama kita gitu kayak biar tahu cara komunikasi kita itu seperti apa. Terus itu sih biasanya menjelaskan portofolio yang udah kalian bikin. Nah itu balik lagi, tetap portofolio yang jadi bahannya gitu kan ya, senjatanya untuk di interview. Oke. Kemudian aku langsung ke Slido, tadi ada yang nanya, tapi baru satu orang. Jadi pertanyaan itu nggak ada namanya sih Kak, jadi langsung pertanyaan aja ya. Jadi pertanyaannya itu apa saja tren UI yang paling banyak digunakan saat ini? Gimana? Teknik? Tren UI. Ya, kan? Tren UI design ya, visualnya gitu ya? Iya, yang paling banyak digunakan era sekarang tuh apa aja gitu Kak? Era sekarang. Kalau aku rasa tuh ya era sekarang itu banyak yang digunain trennya tuh clean design gitu ya, minimalis gitu. Jadi di visual desainnya tuh yang nggak terlalu wah, tapi tetap menarik. Tapi tetap yang diutamain itu kejelasan informasinya gitu, kayak UX-nya itu yang lebih diutamain. Oke. Kalau contohnya itu kayak kalau aplikasi luar itu kayak Uber. Uber itu visualnya selalu memperhatikan setiap itemnya, tapi disusun dengan gimana kelihatannya tetap simple, tetap minimalis. Yang diutamain itu informasi di dalamnya. Terus kalau di Indonesia yang aku bisa bilang minimalis itu kayak apa ya? Coba. Soalnya trennya di Indonesia itu suka yang colorful orangnya. Usernya kita itu suka yang colorful. Dan aku lihat. Dan aplikasi di Indonesia rata-rata tuh super app kan. Rata-rata tuh super app. Jadi pasti rame kayak pasar. Itu kayak Gojek gitu, aku bisa bilang kan dia super app, jadi rame. Tapi meskipun rame, Gojek tetap berusaha minimalis. Minimalisnya itu dengan memperbanyak white space-nya di antar komponen-komponen itu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Yang lain yuk, teman-teman. Mungkin kalian bisa tanya tentang gimana cara konsisten belajar UI UX atau yang lain. Ini pada tidur semua atau gimana nih? Emang waktunya boci sih. Tapi iya boleh kok tanya yang di luar portofolio, tapi yang diutamakan yang portofolio dulu kan ya. Mungkin di sini ada yang lagi nyusun portofolio mungkin? Siapa nih yang lagi nyusun portofolio, bisa raise hand mungkin?
Dan ceritain kayak kesulitannya apa. Ya, kita lebih ke sharing aja sih. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian mungkin lagi nyusun portofolio atau lagi ada final project. Sebenarnya aku ada final project sih, Kak. Gimana? Ya, UX, ya bikin apps juga, tapi tentang smart agriculture. Dan itu aku karena aku backgroundnya nggak dari desain ya. Jadi agak bingung gitu gimana cara memadukan warna gitu, Kak. Jadi kan kita sebagai desainer harus friendly gitu loh, warna kita harus bisa diterima oleh khalayak ramai. Itu gimana sih, Kak, caranya agar desain kita tuh bisa diterima sama orang awam gitu? Oke. Bentar, aku minum dulu ya. Silakan, Kak. Ini nanya kayak penyusunan warna ya, kalian yang anak IT kan. Ini ke penyusunan warna. Kalau warna itu sendiri, memilih kombinasi warna yang bagus itu ada beberapa kombinasi sih. Kalau di desain grafik itu ada, aku tunjukin ya. Ada yang monokrom, ya dia milih perbandingan warnanya itu sesuai berdekatan sama roda warnanya. Ntar ya aku sharing juga. Yang mana deh? Ini semuanya. Untuk kita, kemana ya tadi? Color well. Nah ini, penyusunan warna. Dia kombinasinya bagus kan? Oh, ini ya. Nah ini misalkan ada kurang-kurang banyak warnanya. Nggak apa deh. Misal ini ya, kamu misal aplikasimu kamu kasih main color-nya, color utamanya kuning gitu ya. Kemudian kombinasi color lainnya itu apa baiknya, Kak? Terus kamu pilihnya mau ke samping, ini yang disebut monokrom, jadi teorinya namanya ke samping, atau kamu mau yang berseberangan, ini komplement kalau nggak salah namanya, yang berseberangan kuning sama ungu, gitu. Atau green sama red orange gitu yang berseberangan, atau yang nggak cukup nih 2 warna, kayaknya 3 warna ya bisa triangle yang bisa segitigain, biru, kuning, merah. Biru, kuning, merah kayak warnanya apa juga, kayak warnanya tiket.com. Merahnya itu buat errornya. Ini kan dia pakai ini. Gitu. Terus atau yang bisa di hijau, orange, ungu, triangular. Gitu. Terus saranku kan ini untuk UI ya, pemilihan warnanya itu cukup sedikit aja, itu maksimal 3. Pertama itu main color warna utamanya, terus yang kedua secondary color warna turunannya apa gitu ya, bisa dibuat untuk button mungkin atau secondary button gitu. Yang ketiga warna yang sub apa ya anaknya secondary lah, color yang bisa dibuat jadi background apps gitu. Soalnya dulu juga pernah belajar ya sedikit tentang layouting di Android, dan dia kan menyediakan ya nggak sih, menyediakan main color-nya apa nih gitu nggak sih, kayak terus berikutnya keduanya apa, lalu terus kayak buat ngetes warna kalian itu udah pas atau belum, atau udah enak atau belum di saat pengaplikasifannya, bisa dicoba dulu dari sini, material design. Pernah tahu nggak? Tapi ini aku bahas untuk apps. Biasanya teori yang tadi warna itu bisa dipakai di semuanya, semua UI. Tapi yang aku contohin ini pada prakteknya untuk apps. Misal color ya, color. Ini ada, ini loh, applying color to UI.
Mana ya? Color. Jangan tahu kenapa ya. Itu kayak ada kok websitenya untuk apply color. Dicari. Nah, kalian juga sambil baca-baca dan belajar teorinya lah ya dari material design. Material design kan dikeluarkan oleh Google untuk platform Android, semua platform Android mereka. Parts ada kok yang bisa dicoba gitu, warna kalian dicoba di sana. Color research contohnya. Dan dakwanya apa? Bukan. Color. Ini kayak tampilan material design terbaru karena kan Android itu Android berapa ya sekarang tuh aku lupa. Udah punya style desainnya kayak gini nih, yang lebih soft. Bentar ya, ada kok. Use test color in material. Keyword ini. Color tool tadi. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kalau di apps tadi yang aku bilang tuh baiknya ada 3, maksimal 2 tuh. Misalnya nih kita coba di primary-nya. Mikrofonnya bisa di-mute dulu ya. Caranya yang nah, kayak gini. Nah, kayak gini, apa contohnya kalian punya satu warna gitu ya, atau kalian cuma kepikirannya nih baru cuma satu warna nih Mbak, aku cuma pengennya pink. Ya udah kalian pilih pink, terus ini disaranin nih mainnya itu apa, yang secondary-nya apa, terus yang kayak third-nya yang versi light itu apa. Oh, ini primary-nya toh. Terus secondary-nya itu apa ya? Misal ungu. Ya, kayak warna BTS. Ini secondary-nya. Terus dia bisa nyusunin komponennya, oh berarti yang atas itu bisa pakai pink, yang secondary pakai ungu. Di komponen penyusunan layout lainnya bisa kayak gini. Itu kayak enak banget ya sih buat kalian. Jadi langsung tahu aplikasiannya. Tahu bisa juga di custom. Kalian mau yang nggak ada, kalian ingin warna tapi yang nggak ada di sini, itu custom aja, copy X-nya. Gitu. Gimana, lebih cukup menjawab nggak? Udah cukup menjawab belum? Iya Kak, udah paham. Ini bisa pakai ini nih, mempermudah nih color tool dari material design. Iya kan, biasanya kan kalau kelompok gitu kan ada itu kan Kak, apa namanya, perbedaan, maksudnya perbedaan warna, aku maunya ini, maunya itu gitu, dan kadang salah satu dari kelompok itu udah fix warna ini, karena kan biasanya kan desainer sukanya, kalau aku lagi desain apps gitu sukanya yang kalem gitu kan. Tapi tiba-tiba temen gitu nyaranin warna ini kayak gitu Kak. Jadi makanya warna itu menurutku penting banget gak sih Kak kalau buat UI gitu? Iya, color itu untuk UI ya ada 3 foundation, 3 apa ya Pak? Aku lihat ya di sini. Ini ada foundation yang harus ditentuin di awal. Pertama itu, ini terlalu banyak sih. Itu color, itu harus disepakatin di awal.
define, terus typografinya mau pakai font apa gitu ya. Dan ini layout atau grid-nya sama icon. Tapi kalau mau selengkap ini juga nggak apa-apa, tapi kalau dari aku saraninnya ya udah ini 1, 2, kalau typography, layout-nya 3, grid, sama icon 4. Itu yang ditentuin dulu. Itu foundation banget untuk menentukan UI biar konsisten dan lebih efektif aja kalian nanti kerjanya. Terus tadi kamu cerita kayak berarti kayak di proses defining color-nya itu masih ada diskusi, masih ada perdebatan ya antar teman-teman kalian gitu. Kalau aku saranin baiknya saran atau perspektif desainnya itu bukan dari kalian masing-masing, tapi dari target pengguna aplikasinya tersebut. Misalkan tadi agriculture ya, berarti kemungkinan ya penggunanya kayak petani gitu bukan? Iya, betul Kak. Kayak petani kan, terus kalian bisa empathize atau lebih berempati kepada petani itu biasanya tinggal di mana, oh di dekat sawah, apa yang biasanya sering dia lihat warna hijau gitu ya. Kalau udah hijau, tapi hijaunya yang seperti apa gitu, kayak bisa kalian sesuaikan lagi. Atau dekat sawah tuh rumahnya mungkin lebih natural, lebih jarang gedung-gedung, lebih banyak alam itu, atau kalian tentuin pakai earth tone, makanya tone-tone yang membumi yang natural yang bisa diterima dan nyaman digunakan oleh penggunanya. Lebih baik perspektifnya dari user sih, biar nggak debat gitu, diskusi antar kalian. Oke Kak, baik. Terima kasih atas sarannya. Oh, by the way, mau tanya lagi nih Kak, itu material foundation itu bagian machine learning apaan tuh Kak? Maksudnya isinya apa? Nggak tahu, Oh, itu. dibaca aja nanti. Oke. Kakak ini UX designer kira-kira bisa front end nggak Kak? Atau gimana? Kadang-kadang kan perusahaan ada yang nyari yang front end harus bisa UX, kayaknya full stack gitu loh. Iya. Tapi mungkin kayaknya ya, kalau prediksiku perusahaan yang nyari yang kayak gitu full stack itu mungkin dia tipe perusahaannya yang belum terlalu besar. Jadi butuh karyawan yang serba bisa gitu lah ya istilahnya ya, di tahap-tahap awal pengembangan perusahaan. Itu kalau kacamataku sebagai melihat perusahaannya. Tapi kalau kamu tanya aku sebagai desainer, itu perlu atau enggak bisa front end? Enggak. Karena front end itu teknis banget kan. Itu beda. Front end kan menghubungkan API yang back end biar bisa dikonsum kan di depan gitu kan, di load gitu. Itu beda. Tekniknya sangat berbeda sama desainer. Tekniknya sangat berbeda. Yang perlu ditahu, pahamin sama seorang desainer itu berempati aja sih ke front end-nya ini, kayak cara kerja front end-nya tuh gimana, front end itu kerjanya ambil data dari back end, berarti mungkin saat pengambilan data itu perlu waktu ya gitu. Berarti kita sebagai desainer perlu tuh nyediain state loading untuk ngedesain biar bisa mempermudah, atau ya seenggaknya nggak usah ditanyain lagi sama front end, kita udah nyediain gitu. Tapi kalau teknikalnya nggak perlu, kalian cukup berempati aja, pengen tahu kerjanya front end itu gimana, biar kolaborasinya juga lebih enak. Tapi nilai lebih, ini cuma nilai lebih ya, plus kalau kalian juga bisa sebagai desainer bisa juga coding front end-nya gitu ya, memahami alurnya. Tapi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya balik lagi untuk berempati aja kok, berempati sama front end engineer-nya. Karena kalian punya skill front end engineer ya, punya sedikit front end engineer, tapi kalian memutuskan untuk berkarir di UX design, itu nggak kepake. Maksudnya secara teknikal ya, di proses designing itu nggak kepake teknikal si front end itu. Jadi untuk berempati aja. Oke. Jadi di kolom chat ada yang tanya nih Kak, dari Arif. Kak mau tanya, kalau desain UI kita menyesuaikan logo aplikasi kita, itu udah betul apa salah Kak? Betul banget. Itu lebih bagus kalau mungkin klien ya, atau
kalian lagi bikin produk, udah punya logonya, dan menyesuaikan brand color-nya. Iya nggak? Tapi dari brand color itu tetap perlu disesuaikan lagi untuk masuk UI. Karena gini, karena UI itu kan ditampilkan di sebuah perangkat teknologi ya, kayak laptop atau HP gitu kan platformnya, di mana menampilkan warnanya itu berdasarkan pixel atau pixel si layar tersebut masing-masing, dia enggak. Jadi kayak gini aplikatifnya itu bisa logo apa ya, logo aja cari. Misal gini, ini lah ya, kalian bikin aplikasi buat Burger King ya, logonya itu kalian udah punya, contohnya ini aku ya, Burger King. Burger King. Terus kalian mau define color untuk UI dari brandingnya, iya boleh banget, bagus banget itu malah biar lebih senada. Misalnya aku pakai Figma, tapi Figma-nya kan terus malah ya. Jadi katanya itu. Itu udah lama. Tapi kalian ini periksa dulu sih, aku di sini lagi. Sebenarnya numpang dikit ya, untuk kita. Di sini tadi apa? Ini ya contoh logonya. Jadi aku langsung aplikatif aja nih ya. Ini kita ambil warnanya. Tapi jangan kayak ambil warnanya ini mentah-mentah gitu. Kamu ambil warnanya ini ya. Kan ini di color drop aja. Nah gini kan warna color dari si logonya ini, warna brandingnya. Terus ini mau kalian terapkan jadi UI, iya boleh, tapi jangan mentah-mentah pakai ini banget hex-nya. Harus dicek lagi, dicek accessibility-nya kalau di layar itu bagus atau enggak. Itu bisa terbaca atau enggak. Gimana? Ngeceknya tadi ke sini. Bentar. Tadi di web mana ya? Ini kan web. Ini coba ya, kontras checker. Kalian cek dulu warnanya di sini. Nah ini untuk ngecek apakah warna tersebut mudah diakses, bagus diakses di layar. Nah idealnya itu yang menunjukkan angka di atas 7. Ini bagus gitu pakai. Misal kayak tadi, kita ambil lagi ya warna brandnya itu kuning ini. Kita ambilkan hex-nya untuk kita tes. Ya ampun, ini gimana sih? Tes, coba di sini. Oh, kalau sama putih dia jelek. Mungkin kalau sama hitam ya. Tuh, oh bagus ternyata. Ya, bagus ya. Bisa langsung dipakai. Kemudian kita cek warna berikutnya, berarti ini lolos ya. Oke, nah ini branding color. Terus ini UI color. Ini bisa. Terus kita tes lagi yang kedua warna birunya. Udah masuk, udah melewati accessibility test nggak? Udah bagus nggak? Nah ini pasti biru tuh sama putih ya. Warna fontnya gitu biasanya pakai warna putih. Oh bagus nih, juga 7,89. Terus ini WCAG-nya AAA, ini pas semua, bagus. Oke, kita pakai juga. Gitu. Pakai, bisa langsung. Terus yang terakhir, yang red. Kita cek.
Ya, kurang ya dari 4,73. Kurang kan dari 4,73. Dan ada salah satu WCAG-AA-nya itu fail ya. Jadi kita perlu ini sih, mencari-cari gitu warna yang agak sesuai. Biasanya bisa pakai HSL atau HSL sih. Ini hue, saturation, dan lighting. Kalau lightingnya mau kita kurangin 30. Tuh, kalau lightingnya dikurangin lah ya, istilahnya 30, semuanya jadi pas dan warnanya 9. Dan ini yang lebih cocok dijadiin warna UI. Kita copy ya, ini berarti ke sini, warna UI. Kita ganti warnanya. Nah, misalnya gini. Nah, ini. Tuh. Perbedaan kan? Ada perbedaan di warna merahnya. Karena warna merah itu nggak lolos accessibility, web accessibility. Di warnanya itu akan susah atau tidak menyenangkan ya saat dibaca atau dilihat lewat laptop atau mobile gitu. Nah, dari situ udah cukup membantu. Ini ya, web untuk cek accessibility-nya. Jadi jangan langsung ambil mentah-mentah color brand colornya harus dicek dulu web accessibility. Tunggu bisa kamu. Itu ada lagi? Gimana ada apakah ada pertanyaan lagi atau masih ada ditanyai atau gimana? Buat yang lain yuk, barangkali sebelum kita tutup acara hari ini bisa bertanya apabila ada materi yang belum paham mungkin atau mungkin mau curhat soal prototipenya, langsung saja bisa on mic atau type di chat box. Yep. Ya mumpung ada aku yang bisa langsung menjawab gitu ya. Kalau di kontak kan mungkin aja nanti aku agak sibuk lama jawabnya, jadi sekarang mumpung ketemu ya, maksudnya mumpung bisa ngobrol, yuk tanya aja. Ya, mumpung ada Kak Diahnya nih, langsung ngobrol kan enak gitu. Soalnya gini Kak, anak-anak di PTI, di Pendidikan Teknik Informatika, desain itu mereka itu hampir 70% itu malah suka ke desain daripada suka ngomong. Kenapa? Karena lebih susah mungkin, ya? Iya, kalau pemrograman kan sekarang apalagi teknologi update terus. Nah, pemrograman yang lagi digandrungi kan kayak AI, blockchain programming gitu ya, NFT. Nah, itu kan mungkin bagi anak-anak PTI itu sulit dan pada lari ke desain. Soalnya teman-temanku pada gitu semua. Mereka lebih lari ke desain. Jadi mungkin udah explore. Jadi ya mungkin di sini juga udah ada yang paham mungkin ya Kak. Jadi sebenarnya ya jarang bertanya juga. Iya. Ya. Tapi yang perlu ku remind mungkin kalian, karena Susang Ngode lebih ke desain, emang banyak cerita gitu, dan banyak juga jadi desainer kok. Tapi desain juga ada part sulitnya loh, jangan lupa. Iya, betul. Ya, pasti setiap kerjaan tuh ada part sulitnya. Ya kayak aku sendiri, aku memang bukan, kalau teksnya bukan desainer karena memang emang aku nggak bisa desain gitu. Nggak, apa ya? Bener kakak ini bisa nulis gambar manual nggak sih? Gambar ya pakai pensil begitu mungkin. Ya, mau menjawab bisa gambar atau enggak? Ya, tapi mungkin yang sedikit aku lurusin tentang desain ya. Mungkin kan banyak yang kalau ditanyain desain itu apa, biasanya orang identiknya sekarang yang masih terkenal tuh, desain bisa gambar ya, bisa gambar manual kayak gitu kan, kayak tadi pertanyaanmu. Iya sih, emang umumnya pertanyaan gitu, tapi
konteks sebenarnya desain itu sendiri, kalau di bahasa Indonesiain kan artinya perancang nggak sih? Iya. Merancang kan desain itu. Itu sebenarnya artinya desain itu merancang untuk apa? Merancang sebuah solusi dari satu masalah. Jadi maksudnya desain itu problem solver-nya. Jadi perlu dilurusin lagi ya. Mungkin ada teman atau keluarga biasanya yang kurang tahu gitu apa itu desain itu, dilurusin lagi kalau desain itu nggak cuma gambar loh, bukan gambar manual untuk dinikmatin, tapi desain itu suatu kegiatan atau pekerjaan merancang, membantu permasalahan seseorang. Tapi kalau untuk gambar manual, aku emang hobi dari kecil. Gitu. Ya, karena memang rata-rata orang yang bisa gambar biasanya graphic designer bagus. Visual desainnya bagus. Ya, bagus, betul Kak. Karena memang aku sendiri, jujur ya, aku gambar nggak bisa. Ya, jadi lebih apa ya, banting ke eksaknya itu loh. Jadi karena aku desain nggak bisa, jadi aku ngodingnya gitu. Nah, teman-teman sebaliknya, karena coding sama kayak statistik, aljabar itu nggak terlalu suka, aku desain aja lah, lebih enjoy, maksudnya lebih nggak mikir berat. Padahal desain itu menurutku malah sulit, karena kita harus gimana sih desain kita bisa dinikmati semua orang, gimana bisa masuk di semua umur itu, Kak. Susahnya di situ kalau aku pribadi ya, makanya aku nggak. Tapi sekarang juga gitu. Apa ya, lumayan tertarik sama UI karena ya lagi ambil mata kuliah yang berhubungan dengan UI juga gitu, Kak. Iya. Pasti ada part sulitnya ya, dan Tetap ada sulitnya. pasti tuh kalau dipelajarin terus tadi ya, menentukan warna pasti bisa juga kok, pasti bisa jago juga gitu. Jadi nggak perlu takut ya mengikuti keinginan kalian. Saya emang udah suka di desain, ya udah terusin aja. Ya. Kalau emang ada part sulit, terabas dulu deh, coba Ya, dulu betul. gitu. Ya apalagi kan sekarang kan belajar kan nggak hanya di kampus gitu kan, kita juga bisa belajar ya improve sendiri di YouTube atau ikut course kan sekarang juga lebih fleksibel sih kan daripada zaman dulu kan. Iya. Atau kayak sekarang aku nih tempat di Probolinggo di Jawa Timur. Kalian di Surakarta kan ya kalau kampusnya sendiri. Betul. Dan teman-teman pasti online, mungkin di rumah masing-masing. Itu bisa belajar ya. Alhamdulillah lah zaman sekarang udah dipermudah. Nah, ya, belajar. Tapi sebelumnya ada nggak sih Kak platform mungkin course atau Kakak bisa rekomendasiin atau tutorial YouTube yang rekomend buat belajar UI gitu? UI UX ya. Kalau YouTube, kalau aku sendiri itu suka Femke Design. Femke itu dia ex product designernya Uber. Itu udah pengalaman berapa lama ya di Uber tuh, 3 atau 5 tahun gitu, tapi dia baru-baru ini resign. Nah di channel YouTube-nya itu dia banyak ngasih tips tentang UX sih, lebih ke UX, kayak presentasi biar mudah dimengerti stakeholders gitu, atau yang lainnya, atau engineer gitu ya, dari sisi desainer, atau tips-tips kayak bikin dokumentasi desain gitu. Terus tips-tips kayak gimana mengartikulir desain atau menjelaskan desain itu secara rasional. Kayak misalnya kayak pilih warna pun itu harus dijelaskan secara rasional loh. Kalau di UI UX kan kayak harus tahu setiap why-nya, setiap komponen yang kita pilih dan atau kita letakkan di desain, di UI desain kita tuh harus tahu. Dan sampai ke color-nya itu ditanyain, tahu gitu. Misal tadi buat agriculture aku pilih warna hijau gitu ya. Kenapa? Karena kayak tadi ini untuk petani banyak melihat sawah yang hijau kayak gitu. Oh ya, make sense. Terus misal kalau di bikin aplikasi agriculture tapi kalian ngotot milih warnanya itu pink, bisa jelasin nggak kenapa pink itu? Pink ya karena aku suka aja gitu, kayak nggak bisa, itu nggak bisa diterima sama banyak orang reasonnya gitu. Jadi Femke itu banyak ngasih tips untuk lebih ke mindset sih, sebagai UI design itu bagus. Terus kalau Indonesia, orang Indonesia, Mas Kukuh Aldi itu punya channel video yang ngasih tips-tips juga, bahkan sampai aplikatif pinnya ke Figma. Jadi kayak dia langsung live
live design gitu loh lewat Figma di channel YouTube-nya. Itu bagus dan penjelasannya tuh adem, runtut dan efektif lah. Kalian meskipun durasi videonya ada yang 30 menit tuh kayak ya emang bermanfaat semua yang disampaikan gitu, nggak ada yang nggak bermanfaat. Itu bagus. Aku juga kalau cari-cari inspirasi desain lihat nonton YouTube-nya Mas Adi Adi gitu. Terus Oke. kalau mau course yang lebih intensif dan kalian sanggup untuk berbayar gitu, karena aku sebelumnya di Binar Academy bagus Oh, untuk ya. UI UX-nya. Karena mentor-mentornya itu mentor-mentor yang udah kerja di industri, jadi mentor terpercaya. Itu buat teman-teman nanti kalau ingin mendalami lagi bisa ambil dari referensi dari Kadia ya. Itu juga sebenarnya banyak sih di YouTube apa ya namanya, kalian aja belajarnya kayak gimana kalau misal, karena di apa ya di kampus itu sebenarnya juga dijelasin sih Kak tentang materi-materi. Sebenarnya intinya tuh gimana caranya kita itu desain UI atau UX kita tuh diterima sama klien kita. Intinya cuma itu. Tapi aku pas belajar di kuliah tuh kayak panjang gitu loh. Kayak apa sih gitu? 3 SKS tuh nggak paham itu kayak apa gitu. Ya kebetulan aku kan ambil itu masuk di Human Computer Interaction. Nah kebetulan aku juga ambilnya di Malaysia dan dosanya itu kan pakai English kan Kak. Jadi ada aku tuh sama desain nggak begitu tertarik. Ditambah dosanya tuh flat gitu, kayak datar gitu ngomongnya, kayak ya ampun aku harus ngulang materi gitu. Dan padahal intinya simple, intinya cuma ya itu tadi. Pengen Tapi tahunya itu tadi ya? ya, Pengen tapi tahu apakah desainmu bisa diterima orang ya atau penggunanya? intinya cuma kayak gitu, tapi harus kaidah-kaidahnya tuh ya ampun. Terus sekarang udah dapat jawaban dari pertanyaanmu itu? Sekarang sih alhamdulillah karena aku juga udah belajar di YouTube, mau apa ya, meskipun bukan raw text tapi kan aku pengen tahu lah gimana sih belajar UI itu kayak gimana, dan karena ada tugas ya kepepet lah harus belajar, ya udah akhirnya aku sekarang juga suka otak-otak Figma meskipun dulu ya sama sekali nggak ngerti Figma itu apa gitu. Jadinya mau Coba belajar dong boleh, tapi gantian sharing dong, kayak apa insight apa yang disari, gimana akhirnya kamu mendapatkan jawaban gimana cara buat desain yang bisa diterima orang tuh gimana? Sering-sering desain sih Kak, karena dulu juga pernah jadi panitia di bagian desain juga, web design. Waktu itu juga aku juga sering explore ke web-web gitu, oh ini tata letak layoutnya kayak gimana gitu, terus UX-nya kayak gimana. Nah itu yang pertama sering explore sih kalau aku, dan yang kedua kepo aja itu, terus kritis, oh kenapa harus gini, kenapa sekarang itu setiap apa ya, setiap download aplikasi atau web itu aku sering ngeritik gitu semenjak masuk di IT gitu. Oh ini nggak user friendly, ini harusnya kayak gini. Contoh Shopee sama Tokopedia itu kan UI-nya juga aku sih prefer Tokopedia ya, dan segi back end juga aku prefer Tokopedia karena emang ringan aja gitu Tokopedia. Kayak gitu sih kalau aku sering studi case gitu Kak, suka banding-bandingin aplikasi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi bisa aku belajar gitu. Ya, itu bagus sih, cara belajar efektif juga langsung menganalisa ya. Jadi kita berarti berpikir kritis dan coba cari masalah dan solusinya analitis. Itu tuh bagus banget cara media belajar bagus. Terus kalau aku mau bisa tambahin ya, gimana cara tahu apakah desain kita itu bisa diterima sama orang. Gini, pas kita ngedesain kan pasti planningnya kan dari kita sendiri gitu, warnanya apa atau apa. Itu coba ngelibatin user, tanya ke user di setiap prosesnya. Kayak tadi coba defining color, oh usernya ini. Terus kalau udah jadi, kalau misalnya kamu nggak pede, belum pede, oh udah bisa terima nggak ya, udah bagus nggak ya gitu kan. Biasanya suka khawatir ya, aku sendiri juga masih kayak gitu. Itu aku cara memvalidasi kekhawatiranku tuh ya dengan tanya lagi sama ke usernya yang udah jadi nih ya, misal desain aplikasi atau poster sekalipun, udah aku coba tes dulu ke
manusia sebenarnya, manusia lain yang bukan aku sebagai desainer, misal kayak kakakku, tapi kalau yang nemuin manusia lain, orang lain yang sesuai banget sama user atau kriteria yang pengen kalian tuju itu bagus. Jadi bisa langsung dites aja, gimana sih kalau ngelihat desainku ini? Kan dia jawab nih, apakah jawabannya itu sesuai sama yang kalian rencanain atau enggak? Gitu. Kalau pas mereka jawabnya sesuai sama yang kalian rencanain, berarti desain kalian cukup berhasil. Udah ada tanda-tanda berhasil untuk berani deh, udah pede aja di publish gitu. Tahu kalau pas di tes ya secara singkat, ternyata jawaban orangnya itu cukup jauh, cukup melenceng ya dari rencana kita atau tujuan kita, itu berarti perlu direvisi lagi. Kalau di proses desain, di desain yang selalu dilakuin kan iteratif ya, selalu memperbaiki, improve terus. Itu termasuk proses iteratif. Kemudian kalau kayak metode desainnya yang ngetes itu tadi, ngetes desain itu kita sebut usability testing atau konsep testing. Nah, bisa tuh kalian pelajarin lagi metodenya. Iya, betul Kak. Karena memang setelah prototype kita jadi biasanya ada testing ya Kak, nyebar survei gitu kan. Oke, baik. Kayaknya cukup aja untuk UI Talk kali ini. Sekali lagi buat teman-teman, masih ada pertanyaan nggak? Kayaknya udah nggak ada ya. Nanti bisa personal chat Kak dia aja lewat. Oh ya Itu Kak. aku share LinkedIn tadi. Oh LinkedIn ya. Nanti bisa chat di LinkedIn aja. Sekalian connect. Nanti aku connect ya Kak. Coba nanti. Ya. Oke, siap. Nanti yang baru-baru connect aku accept. Oke, siap Kak. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini dan terutama Kak Diah, terima kasih juga udah menyematkan waktunya di Study Club Programming bagian divisi UI/UX. Oh ya, terima kasih juga buat Mas Yofi selaku Ketua Divisi UI/UX karena beliau berhalangan hadir karena ada kelas. Oke, buat teman-teman sekali lagi terima kasih. Ditunggu hadirannya di Study Club Programming selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman on cam dong, kita khotbah bentar aja. Untuk Mas Yofi nggak bisa screenshot ya? Ya udah aku aja deh. Teman-teman, aku tunggu deh. 14.44 kita udah ready semua ya.